Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang program audit siklus aset tetap dengan saya, Aditya Yusuf Hamdani, NPM 2410102025, lalu ada Indi Novita Yularasati dengan NPM 2410102026, lalu ada Dewi Cahaya Lestari dengan NPM 242010-2082. Alasan kami memilih siklus aset tetap ini adalah karena di dalam siklus aset tetap ini tidak hanya ada pembelian terhadap aset tetap, tetapi juga ada perhitungan terhadap beban penyusutan, terus akumulasi penyusutan, lalu juga ada pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut apakah dimiliki oleh perusahaan atau dimiliki oleh pihak ketiga. Di bab 1 ini ada pendahuluan. Nah, audit ini merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti terkait asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi. Nah, bagi perusahaan teknologi seperti PT Jasa Solusi Digital ini, pos aset tetap mencerminkan realisasi belanja modal yang masih meliputi pengadaan laptop tim hingga kendaraan operasional. Nah, jadi pelaksanaan audit yang komprehensif ini atas siklus aset tetap dilakukan melalui pendekatan terstruktur guna memitigasi resiko operasional seperti ketidakakuratan penilaian perolehan awal. Nah, di bab 2-nya ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini profil perusahaan dan pemahaman bisnis. Jadi PT Jasa Solusi Digital ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi yang berdiri sejak tahun 2018. Nah, penilaian risiko bawaan ini dari aspek pengauditan, tim auditor menilai bahwa risiko bawaan pada siklus aset tetap PT Jasa Solusi Digital ini berada pada tingkat moderat hingga tinggi. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu resiko keusangan teknologi, yang kedua itu kompleksitas kapitalisasi, yang ketiga itu keamanan fisik aset bergerak. Nah, meskipun memiliki tingkat resiko bawaan yang cukup tinggi pada nilai dan jenis asetnya, struktur manajemen PT Jasa Solusi Digital ini telah menerapkan lingkungan pengendalian yang solid. Nah, untuk program kerja audit siklus aset tetap ini Di dalam program kerja audit siklus tetap terdapat yang pertama itu pengujian sistem pengendalian internal. Di sini prosedur audit yang diuji itu adalah kebijakan tertulis otorisasi pengadaan aset tetap, melakukan verifikasi terhadap setiap pembelian aset memiliki PO yang ditandatangani pejabat berwenang sesuai dengan batasan otorisasi, periksa pemisahan fungsi antara bagian pengadaan, penerimaan, dan pencatatan akuntansi, melakukan walkthrough terhadap transaksi Inviland 61203 dari PO hingga pencatatan di GL, bandingkan tanggal faktur BST dan tanggal catat GL untuk 6 transaksi penambahan aset di Desember 2025 sampai Januari 2025. Informasikan JP 2025-001 dicatat per 31 Desember 2025. Karena proyek belum selesai dengan PSK 16. Proyek belum selesai sesuai PSK 16. Verifikasikan PO 2026-003 dan 2026-007 tidak masuk saldo per 31 Desember 2025. Salah bea disposal 2025-001 laptop Dell Inspire. Operasi periode dan perhitungan gain atau loss. Lalu telah fix aset register, pastikan aset yang di disposal telah dihapus dari catatan. Lakukan uji perhitungan penjualan terhadap IT equipment dan perlengkapan kantor, lalu bandingkan tarif dan kebijakan dari PSK 16. Lalu lakukan pemasian bahwa aset CIP belum disesuaikan sebelum tanggal siap digunakan. Lakukan atau review hasil stok of aset tetap, kemudian cocokkan dengan neva register. Lalu lakukan rekonsiliasi saldo aset tetap di neraca dengan GL. Kita bisa melihat bukti di dokumen pendukungnya. Eh, di sini sistem pengendalian kakak yang kakak terhadap sistem pengendalian internal ini disiapkan oleh Aditya Sumandani dan Inovita, lalu direview oleh Dewi Cahya. Kita bisa melihat bahwa di dalam pengujian cut off in VLAN, tanggal faktur
dan tanggal terima BST ini sudah sesuai dengan bukti yang tercantum di dalam nomor invoice dan atau dokumen ini. Bahwa di sini nomornya sudah sesuai dengan yang ditulis di dalam KK sistem pengendalian internet tersebut, bahwa nilai perolehannya sebesar 105 juta dengan penempatannya di ruang meeting lantai 3 dan lantai 5. Jadi anggap saya transaksi ini mewakili dari keseluruhan aset yang ada di perusahaan tersebut. Lalu untuk pengujian cut off atau pelepasan aset disposal juga sudah sesuai dengan nomor dokumennya. Di sini ada berita acara pelepasan aset tetap atas aset laptop Dell Inspiron jumlahnya 5 dengan nilai 150 juta. Keterangannya tidak ada penerimaan kas karena kan ini kan masuknya bukan dijual, jadi nggak ada penerimaan kas. Dihapus mungkin gara-gara udah usang. Dengan yang meriksa itu ada Rangga dengan jabatan General Affair di tanggal 15 Juni 2025. Lalu kesimpulan sistem pengendalian internal ini adalah pengendalian internal atas perolehan pencatatan cut off dan pelepasan aset tetap telah dirancang dan dioperasikan secara efektif. Terus tidak ada dapat kelemahan material maupun kelemahan signifikan yang ditemukan selama periode pengujian. Asersi audit cut off, existence, completeness, valuation, dan right and obligation atas aset tetap per 31 Desember 2005 terpenuhi secara memuaskan. Risiko pengendalian kontrol risk ditetapkan pada level rendah. Disiapkan oleh Aditya Pamdani dan Vita pada tanggal 17 Januari 2026 dan direview oleh Dewi Cahaya pada tanggal 20 Januari 2026. Nah, dari hasil pengujian sistem pengendalian internal ini, yang pertama itu prosedur menelaah kebijakan otorisasi pengadaan aset tetap. Hasil pengujiannya itu kebijakan pengadaan aset tersedia dan telah disetujui oleh manajemen. Yang kedua itu memverifikasi PO telah diotorisasi pejabat berwenang. Hasil pengujiannya itu seluruh sampel PO ini menunjukkan adanya otorisasi yang memadai. Yang ketiga itu menguji pemisahan fungsi pengadaan, penerimaan, dan pencatatan. Nah, dari pengujian ini, fungsi-fungsinya itu terkait dijalankan oleh unit-unit yang berbeda. Yang keempat itu ada transaksi dari PO hingga pencatatan ke general ledger. Nah, dari transaksi tersebut dapat ditelusuri secara lengkap dan didukung oleh dokumen yang memadai. Yang kelima itu menguji ketepatan, cut off, penambahan aset tetap. Jadi tanggal pasnya itu pas, faktur, dan pencatatan telah sesuai dengan periode akuntansi. Yang keenam itu menguji pencatatan CIP. Jadi CIP ini dicatat sesuai status penyelesaian proyek. Yang ketujuh itu memastikan transaksi periode berikutnya tidak dicatat pada periode berjalan. Jadi tidak ditemukan kesalahan cut off-nya pada sampel yang diuji. Kedelapan, memeriksa otorisasi pelepasan aset tetap. Untuk dokumen pelepasan aset tetap ini dilengkapi oleh persetujuan yang berwenang. Yang kesembilan itu memastikan aset yang dilepas telah dihapus dari FA register. Hasil pengujiannya ini seluruh aset yang dilepas telah dihapus dari catatan aset. Yang ke-10 itu menguji perhitungan penyusutan aset tetap. Nah, dari hasil pengujiannya ini perhitungan penyusutan sesuai kebijakan perusahaan dan standar akuntansi. Selanjutnya ini memastikan CIP belum disusutkan sebelum siap digunakan. Nah, jadi tidak ditemukan penyusutan atas aset yang belum siap digunakan. Yang
ke-12 itu mencocokkan hasil stok opnam dengan FA register. Hasil pengujiannya itu tidak ditemukan perbedaan material antara aset fisik dan catatan. Yang ke-13 itu melakukan review rekonsiliasi saldo aset tetap dengan general ledger. Hasil pengujiannya itu saldo FA register sesuai dengan saldo buku besar. Dari hasil pengujian sistem pengendalian internal tersebut, siklus aset tetap ini mencakup dari proses perolehan, pencatatan, penyusutan, pelepasan aset, serta rekonsiliasi dan pemeriksaan fisik aset. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian yang diterapkan perusahaan secara umum telah dirancang untuk mendukung pengelolaan aset tetap yang memadai. Nah, implikasi terhadap perencanaan audit lanjutannya ini yang pertama pengujian substantif dapat difokuskan pada saldo material dan aset baru yang bernilai tinggi. Yang kedua itu tidak diperlukan perluasan prosedur substantif akibat kelemahan SPI. Yang ketiga itu konfirmasi kepatuhan terhadap SAK 16 terutama untuk CIP dan kebijakan penyusutan. Yang keempat itu disarankan audit berikutnya mempertahankan level pengujian SPI yang sama untuk verifikasi konsisten. Yang selanjutnya itu ada rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil dari audit pengujian atas sistem pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh tim kami menyarankan kepada PT Jasa Solusi Digital agar senantiasa mempertahankan efektivitas dari seluruh pengendalian yang telah berjalan dengan baik melalui evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap seluruh prosedur pengelolaan aset tetap. Nah, selanjutnya itu ada materialitas. Jadi, penentuan materialitas ini merupakan langkah fundamental dalam merancang prosedur audit guna mengevaluasi apakah terhadap salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan laporan keuangan. Nah, hmm, dari prosedur analitisnya ini yang pertama membandingkan saldo aset tetap bruto, akumulasi penyusutan dan nilai buku antara Desember 2025 sampai Januari 2026. Nah, dari hasil analisisnya itu terdapat perubahan saldo yang masih wajar dan dapat dijelaskan melalui transaksi penambahan serta pelepasan aset. Yang kedua itu menganalisis kenaikan atau penurunan aset tetap berdasarkan transaksi selama periode berjalan. Analisisnya itu perubahan aset tetap sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang ketiga itu menelaah hubungan antara penambahan aset tetap dengan pengeluaran investasi atau pembelian aset. Hasil analisisnya itu penambahan aset didukung oleh dokumen pembelian dan pencatatan yang memadai. Selanjutnya itu membandingkan beban penyusutan dengan nilai aset tetap dan kebijakan penyusutan perusahaan. Analisisnya itu beban penyusutan konsisten ini tidak dengan kebijakan yang berlaku dan umur manfaat aset. Yang keempat itu memeriksa saldo CIP. Dari hasil analisisnya ini, saldo CIP ini telah dicatat sesuai dengan status proyek yang belum selesai. Yang selanjutnya itu mencocokkan hasil analisis dengan fixed asset, register, general ledger, dan laporan keuangan. Analisisnya ini tidak ditemukan selisih material antara catatan aset, buku besar, dan laporan keuangan. Eh, Lalu kemudian di dalam pengauditan siklus aset tetap ini ada prosedur substantif. Yang pertama itu ada asersi eksistensi dan keberadaan dengan tujuan memastikan seluruh aset tetap yang tercatat di general ledger dan register secara fisik ada dalam kondisi operasional yang baik dan berelokasi yang sesuai dengan catatan perusahaan. Prosedur audita lakukan spesifisik atas sampel aset, cocokkan nomor aset ke FA register, konfirmasikan lokasi aset ke departemen terkait, review daftar aset dan cocokkan ke GL atau general ledger. Eh, sebagai kita mengambil contoh atas aset laptop Dell Latitude 5540
Di sini klasifikasi aset dikatakan bahwa ini termasuk IT equipment dengan tanggal perolehan 8 Februari 2025 dengan perolehannya 67.500 dan lokasi atau departemennya itu di divisi DevOps lantai 3. Kita bisa melihat di dalam invoice ini. Nah, di sini tertera bahwa PT ASML menerbitkan invoice tanggal 8 Februari 2025 atas nomor invoice INVDL 230145 yang ditujukan kepada PT Jasa Solusi Digital dengan deskripsi laptop Dell Latitude 540 Intel Core i7 dengan harga per piece 13.500.000 dengan jumlahnya 5 jadi total 10.500.000. Lalu di sini berita acara serah terimanya, nama vendornya itu PT ASML dengan asetnya itu berupa laptop Dell Latitude kuantitasnya 5 unit, klasifikasi sebagai IT equipment, tanggal perolehan resminya 8 Februari 2025, yang nilai biaya perolehan 67.500, lokasinya ada di divisi DevOps lantai 3. Di otorisasi oleh Suryono, jabatan logistik atau purchasing di PT SML, lalu Gerald, jabatan aset manajemen di PT JSD. Dengan bukti fisik sebagai berikut. Laptop Dell Latitude ini mewakilkan dari keseluruhan aset eh, sampai sini. Jadi kesimpulannya, seluruh item penambahan aset tetap tahun 2025 mewakili 80% dari total nilai penambahan sebesar 1.085.000 telah diverifikasi keberadaan secara fisik. Aset berada di lokasi yang sesuai dengan catatan register dan dalam kondisi operasional yang baik. Seluruh item aset existing yang disampling secara spot check juga telah dikonfirmasi keberadaannya. Tidak ditemukan indikasi ghost aset dalam populasi yang diuji. Tidak dapat pengecualian atau exception atau perbedaan antara catatan register, channel ledger, dan hasil infeksi fisik lapangan. Terus pengendalian internal atas penomoran aset berjalan efektif bila aset memiliki tag nomor yang terpasang sesuai F register. Kesimpulannya, aset ini terpenuhi secara memuaskan. Lalu RCRC yang kedua itu right and obligation atau hak dan kewajiban. Tujuannya itu memastikan PT Solusi Digital memiliki bukti kepemilikan yang sah, faktur BPKB, sertifikat kontrak sewa atas aset tetap yang tercatat, tidak ada aset pemilik ketiga yang tercatat sebagai milik perusahaan. Prosedurnya periksa faktur pembelian ke BPKB, sertifikat, lakukan verifikasi BST, periksalah kontrak sewa untuk leasehold improvement, pastikanlah bahwa tidak ada aset milik pihak ketiga yang catat. Sebagai contoh dari perwakilan semua aset ini, kita mengambil dari eh, aset kendaraan ini. Eh, kita klik dokumennya. Di sini jenis bukti kepemilikan berupa BPKB, STNK, plus BST. Nah, pemilikan di sini tertera bahwa PT Solusi Digital, terus kita melihat ini apakah sesuai. Nah, tadi di sini BPKB-nya itu dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Juni 2025 dengan nama pemilik PT Jasa Solusi Digital dengan nomornya 01022025. Lalu ini untuk berita acara serah terimanya. Deskripsinya itu berupa Toyota Avanza 13 MT 2025, 1 unit, klasifikasi itu kendaraan, lalu nilai biaya perolehannya itu 250 juta, dan tanggal perolehan resmi 12 Juni 2025. Ini untuk foto fisiknya sebagai berikut. Jadi atas perwakilan aset tersebut kita dapat
kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh faktor pembelian atau invoice diterbitkan atas nama PT Jasa Solusi Digital, PPKB, dan STNK Kendaraan Operasional Toyota Avanza terdaftar atas nama PT Jasa Solusi Digital. Kontrak sewa gedung aktif hingga 2007 dengan hak melakukan renovasi yang telah dikonfirmasi dari temukan aset milik pihak ketiga yang catat sebagai aset PT JSD. Lanjut ke asersi yang ketiga, yaitu completeness atau kelengkapan. Memastikan semua pengeluaran belanja modal capex tahun 2025 telah dikapitalisasi secara lengkap dan tidak ada aset yang dibebankan sebagai biaya operasional secara tidak tepat. Prosedur berupa telusuri pengeluaran belanja modal dari GL ke FA Register. Lakukan identifikasi pengeluaran jika lebih dari 20 juta di akun biaya dan cek apakah layak dikapitalisasi. Lalu review notulen RUPS atau direksi terkait keputusan capex 2025. Melakukan tinjauan analitis terkait perbandingan capex versus anggaran. Sebagai contoh di sini kita melihat bahwa apabila latitude nomor 40 sudah dicatat sesuai dengan tanggal PO yang ada di sini. Bahwa aset tersebut sudah dicatat bentar, bahwa aset tersebut tuh sudah dicatat sesuai dengan tanggal perolehan resminya dalam berita acara serah terima berita atas serah terima aset tetap tanggal 60 di tanggal 8 Februari 2025 dengan nilainya 67.500. Dengan kesimpulannya semua ini sudah dicatat dengan lengkap dan catatan sudah masuk fix aset register atau telah dicatat dalam eh, dalam daftar aset tetap. Yang kesimpulan audit atas hasil kompetensinya ada seluruh item penambahan aset 2025 selain 1 miliar 85 juta telah telah tercatat lengkap di FA Register dan GL. Tidak ditemukan pengeluaran lebih dari 20 juta di akun biaya operasional yang seharusnya kapitalisasi. CP senilai 120 juta telah dicatat dengan benar dan belum disusutkan karena belum ready for use atau sesuai PSK 16. 4. Analytical review menunjukkan realisasi capex 1 miliar 85 juta versus anggaran 1 miliar 200 juta dan variance minus 9,6% dinilai wajar. Kesimpulannya asersi completeness ini terpenuhi secara memuaskan. Allah, ini belum. Mana? Wih. Ini udah nyala belum? Kemudian untuk yang keempat ada valuation dan allocation, penilaian dan alokasi. Tujuannya itu untuk memverifikasi keakuratan nilai perolehan aset dari tracing to invoice dan rekalkulasi beban penyusutan menggunakan metode garis lurus sesuai kebijakan akuntansi PT JSD. Untuk prosedurnya itu periksa beban penyusutan atas sampel aset, lakukan verifikasi bahwa tarif penyusutan sudah sesuai kebijakan akuntansi, pastikan tidak ada impairment yang diabaikan, telusuri nilai perolehan ke invoice atau kontrak, review perhitungan penyusutan pro rata untuk aset baru.
Kemudian kita ke lembar kerjanya. Lembar kerja ini itu untuk memverifikasi keakuratan nilai perolehan historis dan kebenaran perhitungan beban penyusutan tahun berjalan. Untuk asumsi yang kami uji itu aset tetap dicatat pada nilai perolehan yang tepat dan penyusutan dihitung secara akurat sesuai PSAK nomor 16. PSAK 16. Kami melakukan hitung ulang secara independen atas nilai depresiasi menggunakan metode garis lurus berdasarkan tarif resmi. Di sini untuk komputer dan peralatan IT 25%, peralatan kantor dan kendaraan 12,5%, inovasi bangunan sewaan 20%, dan aset dalam desain itu tidak ditarik karena merupakan aset yang belum dimiliki atau masih terprogres. Dan di sini hasilnya itu menunjukkan selisih perhitungan yang ditemukan berada dalam batas ambang relasi akuntansi. Di sini untuk komputer dan peralatan IT itu selisihnya 166.750.000, itu disebabkan perbedaan asumsi pro rata auditor menggunakan rata-rata 9 bulan untuk aset barunya. Sementara klien menggunakan full year untuk sebagian aset. Perbedaan ini tidak material terhadap total aset, jadi tidak diperlukan koreksi. Untuk peralatan kantor itu selisihnya 3 juta sekian karena perbedaan kecil akibat pembulatan dan pro rata 7 bulan. Untuk kendaraan itu selisihnya 11 juta sekian karena Toyota Avanza itu diterima pada bulan Juni 2025. Klien menggunakan 12 bulan sedangkan auditor menggunakan 7 bulan pro rata. Perlu diskusi dengan klien untuk penyesuaian. Ini kesimpulan yang kami ambil. Jadi di assersi valuation dan allocation ini terpenuhi secara memuaskan dengan catatan atas perbedaan pro rata yang tidak material. Kemudian yang kelima ada presentation dan disclosure. Tujuannya untuk memastikan klasifikasi aset benar dan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan NBV diungkapkan dengan benar, serta semua pengungkapan wajib PSAK 16 dipenuhi. Untuk prosedurnya itu baca CALK terkait kebijakan aset tetap, pastikan klasifikasi aset sesuai dengan PSAK 16, verifikasi pengungkapan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan NBV. Pastikan pengungkapan aset yang digadaikan jika ada. Bandingkan penyajian dengan persyaratan PSAK 16. Untuk lebar kerjanya, di ini itu lembar kerja yang berupa checklist kepatuhan untuk memastikan akun aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dan detail kebijakan diungkapkan secara memadai pada CALK. Untuk asesi yang kami uji itu aset tetap disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan sesuai PSAK 16. Ini checklistnya, bisa dilihat ada item pengungkapan PSAK 16 di kondisi klien, kesesuaian, kemudian ref-nya, referensi dari PSAK 16-nya, tempatnya sama catatannya. Seperti contoh, sebagai contoh itu yang pertama ada metode penyusutan yang digunakan. Di klien itu menggunakan metode garis lurus. Nah, ini sudah sesuai dengan referensi PSAK 16 itu paragraf 73 poin B dengan teknik V dan GL. Untuk catatannya itu konsisten dengan tahun sebelumnya. Untuk semua 10 item ini sudah sesuai semua dengan referensi PSAK sebagai yang bisa dilihat. Kemudian kesimpulan yang bisa kami ambil itu seluruh 10 item checklist pengenalan PSAK 16 ini menunjukkan hasil yang sesuai. Kemudian klasifikasi aset ke dalam 5 kelompok telah tepat dan konsisten dengan periode sebelumnya. Nilai kos akumulasi penyusutan dan individu telah diungkapkan dengan benar dan dicocokkan ke lead schedule. Tidak ada aset yang diagungkan atau komitmen kontrak signifikan yang belum diungkapkan. Kesimpulannya itu terpenuhi secara memuaskan.
Kemudian untuk yang keenam itu ada asersi cut-off atau pisah batas. Tujuannya itu untuk memastikan tidak ada aset yang dicatat terlalu dini sebelum tanggal transaksi dan atau terlambat setelah periode berjalan, khususnya di sekitar tanggal 31 Desember 2025. Prosedurnya itu review penambahan aset 2 minggu sebelum dan sesudah 31 Desember 2025, review pelepasan aset dekat dengan tanggal laporan, cocokkan tanggal faktur dengan tanggal pencatatan di GL. Untuk lembar kerjanya, ini itu khusus untuk menguji transaksi penambahan dan pelepasan aset tetap dalam rentang waktu sensitif. Yang tadi sudah disebutkan sekitar 2 minggu sebelum dan sesudah tutup buku. Jadi berdasarkan ini asersi yang kami uji itu penambahan dan pelepasan aset tetap dicatat pada periode akuntansi yang tepat sesuai tanggal transaksi. Berdasarkan pemisahan invoice dan dokumen masuk transaksi pembelian bulan Januari 2026 seperti laptop HPL itu yang ini itu terbukti dicatat pada periode tahun 2026, tidak lompat tahun ke periode 2025. Selain itu, saldo aset dalam penyelesaian CIP yang ini atasnya laptop HPL ini yang nomor 4 itu senilai 120 juta tetap dipertahankan tanpa disusutkan karena belum berstatus siap digunakan, yang mana hal ini sangat akurat dengan pedoman Pesakan 16. Ini poin pengujian cut off 1 untuk laptop Dell Inspiron. Nah, ini di sini ada berita acara pelepasan aset tetapnya di tanggal 15 Juni 2025. Laptop Dell Inspiron sebesar 5 dengan nilai 150.000. Tidak ada penerimaan kas karena dihapus langsung. Dan ini ditandatangani oleh Rangga. Kemudian yang sekarang occurrence keterjadian tujuannya memastikan seluruh penambahan dan disposal aset tetap yang tersisa di GL didukung oleh dokumen yang valid dan telah diotorisasi oleh pejabat berwenang. Prosedurnya itu forwarding penambahan aset ke invoice atau PO atau BAST, konfirmasi disposal ke dokumen penjualan atau berita acara penghapusan, review otorisasi PO oleh pejabat berwenang TOC, FK, TOC. Untuk lembar kerjanya, di lembar kerja ini kami melakukan pengujian dokumen transaksi voting untuk menjamin bahwa seluruh pencatatan penambahan modal aset dan penghapusan aset benar-benar didasari oleh transaksi real, bukan manipulasi data fiktif. Asersi yang kami itu semua transaksi perolehan dan pelepasan aset tetap yang dicatat benar-benar terjadi dan didukung oleh dokumen yang sah. Beri contoh untuk laptop Dell Latitude ini, ini kan di nilai kosnya itu 67.500 untuk di invoice-nya itu. Di invoice-nya juga sama 67.500. Di berita acara serah terimanya juga sama 67.500, 5 unit dan ini untuk ini foto buktinya. Ini adalah foto bukti laptopnya. Untuk ringkasan pengujian substantif ini, kelompok kami
menguji akun aset tetap PT JSD lewat 7 aksesori utama tadi. Inti dari pengujian ini adalah kami mencocokkan apakah fisik asetnya beneran ada, dokumen kepemilikannya sah, dan hitungannya benar. Fokus utama kami ada di aksesori penilaian karena kami menemukan ada selisih kurang catat beban manajemen di kelompok IT. Peralatan dan kendaraan dengan total 2.958.233, tapi karena kita pakai batas materialitasnya baru yaitu 70 juta, otomatis batas selesai display tadi itu naik jadi 3.500.000. 5% dari materialitas, karena selisihnya 2,9 juta itu masih di bawah batas 3,5 juta, maka selisihnya dianggap tidak material diabaikan dan kita tidak perlu mengusulkan jurnal penyesuaian audit CE. Tidak perlu mengusulkan jurnal penyesuaian audit. Kemudian untuk bab 3 ada kesimpulan. Kesimpulannya itu kelompok kami memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Alasannya karena sistem pengendalian internal perusahaan tersebut sudah sangat rendah risikonya dan semua salah saja yang ditemukan nilainya tidak ada yang melewati batas materialitas sebesar 70 juta. Terakhir kami memberikan 3 rekomendasi. Memberikan 3 rekomendasi manajemen. Yang pertama itu memakai QR code atau barcode untuk label aset agar untuk memudahkan stop output tahunan lebih cepat. Yang kedua, meninjau ulang umur ekonomis aset IT tiap tahun agar nggak ada risiko overvaluation akibat teknologinya cepat jadul. Yang ketiga, menyamakan seluruh sistem ERP klien dengan standar audit agar besok-besoknya lagi nggak ada selisih pembulatan bulat kayak yang tadi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.